Alhamdulillah ala ni'ma'ih wa ala'ih. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kaffati awliya'ih. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para asatid, para sesepuh dan orang-orang tua yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Wafiuddin, yang kesemuanya tanpa kecuali saya cintai dan hormati. Hari ini untuk saya satu kebahagiaan tersendiri mendapat kehormatan untuk bisa berada di tengah-tengah acara haul Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Mengapa saya katakan satu kebahagiaan tersendiri? Saya jarang mendapat undangan untuk acara seperti pada siang hari ini. Sekaligus berarti acara ini menghidupkan dan mensyiarkan salah satu daripada syiarnya Allah, syiarnya agama Islam. Pada hari Sabtu kemarin, satu hari yang lalu, saya katakan bahwa di depan majelis saya, kalau kiswah Ka'bah dibangun dengan meminta biaya tidak kurang dari 50 miliar, saat dimana saya berada di Irak di makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, saya dapati makam beliau itu dikelilingi pula, tapi bukan dengan kiswah, dengan sebatas kelambu. Kalau Hajar Aswad dengan Ka'bahnya ditutup dengan kiswah yang biayanya begitu besar, saya kira kita sepakat bahwa Hajar Aswad itu tidak bisa memberikan arahan bimbingan kepada umat Islam seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengapa dimuliakan itu Ka'bah? Kenapa sampai biaya 50 miliar hanya sebatas untuk menutup Ka'bah dengan kiswah? Apakah tidak pantas seorang yang telah bisa memberikan hidayahnya, bimbingannya kepada umat Islam dalam jumlah yang begitu besarnya untuk dimuliakan makamnya, bahkan dimuliakan seperti juga dimuliakannya tempat-tempat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu sangat pantas sekali. Karena itu di dalam Islam dikatakan bahwa wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Kalau kita memuliakan Ka'bah, Ka'bah sebatas diziarahi, disanjung, dimuliakan. Syekh Abdul Qadir Jailani telah mencetak manusia-manusia yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi berbunyi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka bahwa orang yang gugur di medan tempur itu atau dalam medan juang di jalan Allah, mereka itu mati. Orang-orang tertentu mengartikan, memang mufassirin menafsirkan bahwa mereka yang gugur di medan tempur. Tapi
dalam kenyataannya Syekh Abdul Qadir Jailani huwa hayyun fi qabri, hidup di dalam kuburnya. Kita baca itu manaqib dari sejak kita kecil, kita baca, kita dengar, dan itu bagian daripada wirid saya punya walid, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Kenyataannya sepeninggal beliau pun juga menandakan bahwa beliau adalah hidup di alam kuburnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj membuktikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad saat dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya jumpa dengan Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburnya. Tapi pada waktu Nabi kita Muhammad berada di Masjidil Aqsa, Nabi jumpa lagi dengan Nabi Musa, bahkan jumpa dengan para nabi-nabi yang lain. Perjumpaan antara makhluk hidup dengan para arwah dari manusia-manusia yang sudah meninggal dunia, yaitu para nabi-nabi dan rasul. Bagaimana mereka jalan padahal mereka sudah meninggal dunia? Pengarang kitab Al-Barahin Tu'ayyid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh mengatakan bahwa inna alamal barzakh taghlibu fihi ahkamul arwah ala ahkamil ashbah. Kehidupan arwah di alam barzakh itu ringan, berbeda dengan kehidupan arwah saat dimana roh itu masih di badan. Jadi ringan, kemana saja dia mau pergi, dia bisa pergi. Contohnya saudara-saudara, itu para nabi padahal sudah meninggal dunia, tapi sebelum Nabi Muhammad ada di Masjidil Aqsa, masih dalam perjalanan, arwah mereka sudah lebih dulu masuk. Mengapa? Karena roh mereka, karena mereka sudah meninggal dunia, roh mereka menjadi ringan. Dari ringannya bisa lebih cepat dari kedatangan Nabi Muhammad SAW yang dibawa dengan kendaraan buruk. Sekadar contoh bahwa mereka itu hidup di alam barzakh mereka. Saya sekali waktu diundang oleh seorang dari Kalimantan Timur. Baru saja almarhum 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu daerah Kalimantan Timur ada nama Undar Andir atau Andir Andir itu namanya. Di sana ada Kiai Sofyan Zuhri namanya. Dia mengundang saya karena dia adalah salah satu pecinta daripada Sayyidi Syekh Maulana Muhammad Samman. Dari pecinta Sayyidi Syekh Maulana Muhammad Samman. Tentu kita tahu kedudukan Syekh Samman di mata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengundang saya, ini almarhum Kiai Haji Sofyan Zuhri, dia mengundang saya karena dia ingin mengadakan acara haul Syekh Samman. Begitu dia jumpa dengan saya, ada kesepakatan antara saya dengan dia untuk datang di satu hari. Sampai di sana dia menceritakan bahwa saya sebelum bikin acara ini saya pernah dirawat di rumah sakit karena saya mengendap penyakit tumor ya di perut saya, di mana tumor itu besarnya seperti satu nampan, daging lebih yang besarnya seperti nampan. Setiap kali saya diminta untuk dioperasi di rumah sakit, saya tidak, saya menolak karena ini orang sufi sekali ya. Dia tidak pernah mau berhubungan dengan hal-hal yang ya, kebanyakan orang lakukan lah. Tapi manakala dia sedang dalam keadaan sakit parah dan tidak sadarkan diri, saat itu diambil kesempatan oleh putra-putrinya untuk dimasukkan ke rumah sakit. Masuklah dia dalam ruangan darurat. Apa yang terjadi di malam hari di mana esok harinya harus dioperasi, ruangan tunggu sudah penuh dengan darah. Di malam hari penjaga-penjaga dari pihak keluarga terbangun, mereka melihat sudah kedapatan darah berceceran di sekitar ruangan tempat
dirawatnya ini kiai. Terjadi keributan, kegaduhan, yang menangis-menangis karena apa? Karena darah sudah begitu banyaknya. Dokter pun datang meriksa. Apa kata dokter? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin kalau keadaan darah sebegini banyaknya bahwa ini kiai belum dioperasi. Dokter yang akan menangani operasi kiai menyatakan ini pasti sudah ada yang operasi. Dokter ragu. Hasil ronsen yang menyatakan dia harus dioperasi sudah di tangan. Tapi dengan kejadian ini, peristiwa ini, jadi ragu. Harus dironsen kembali. Ternyata hasil ronsenan menunjukkan bahwa memang sudah dioperasi itu penyakit yang ada dalam perutnya. Tapi tidak jelas siapa yang operasi. Nyata, tapi tidak bisa dibuktikan siapa pelakunya. Kalau ada yang bertanya kenapa Habib pergi jauh-jauh ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Imam Bukhari, ke Imam Nawawi, ke Imam Syafi'i, ya, dan bahkan ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib, Habib Abdullah Al-Haddad sahibur ratib, dan kemudian ke Syekh Abu Bakar bin Salim dan kepada Abu Bakar Al-Adani di Aden dan sebagainya. Mau apa Habib ke sana? Jawaban saya adalah bahwa saya yakin bahwa kalau seorang datang ke makam seorang wali min auliyaillah, apalagi itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir, sehingga kalau saudara pernah pergi ke Tarim, ke Hadramaut, saudara datang berziarah ke Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa yang ketinggian makamnya itu tidak kurang dari 100 meter kita naik ke atas. Kalau sekarang sudah dibuatkan jalan begitu bagus sehingga tidak perlu lagi jalan sampai 100 meter. Itu di sana ada, kita dapati ada ruangan tersendiri untuk kita menghadap ke makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sana kemudian kita beri salam kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berziarah kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Rupanya doa itu terkabul. Ya. Memang itu diamalkan oleh orang-orang yang ada di Tarim. Sampailah satu saat setelah perang terbuka antara tentara sekutu tentara apa namanya itu waktu perang dengan Irak kemarin itu, ya, saya masuk ke makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana makam beliau itu, ini ruangan ini semuanya tertutup dengan lebih luas dari ini dengan lampu-lampu kristal. Di sini ada masjid yang lampu-lampunya dan dinding-dindingnya ditutup dengan kristal apa enggak? Hah? Nggak ada ya? Belum. Hanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Itu pada waktu kita datang, ini tahaddutan bin ni'mah, ada salah seorang yang Allah Ta'ala berikan, Allah bukakan pandangan matanya. Nah, saya sudah kembali dari Irak menuju ke Tarim. Dalam perjalanan salah seorang dari jamaah saya mengatakan, Habib ada melihat apa di makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani? Bukankah saya pernah katakan Habib bahwa saya pada saat ada di Jakarta menuju Bogor, saat dalam perjalanan tol saya
didatangi, padahal di saat itu saya sedang di mobil, didatangi oleh seseorang yang datang kepada saya tanpa saya sadari dia sudah ada di sebelah saya. Dia pun perkenalkan kepada saya adalah Al-Khidir, saya adalah Khidir. Saya tanya, mau kemana? Mau ke salah seorang ulama yang ada di daerah Bogor. Kata saya juga mau ke sana. Saya pun sampai, begitu sampai, saya jalan depan dan kiai pun mempertemukan atau menemukan saya, nemui saya, lalu saya katakan bahwa ada tamu wak kiai, ya, masuknya jalan belakang. Oh, dia adalah Khidir, mau tengok anak saya yang baru, begitu katanya. Mau nengok anak saya yang baru. Sesudah itu kita pulang. Saat pulang datang lagi itu. Sudah ada lagi di samping saya. Kemudian dia ajaknya saya, ayo saya mau ajak kau pergi ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Saya bilang saya tidak bisa, kata itu jamaah saya. Saya tidak bisa, saya masih ada tugas di Jakarta. Ya, nanti kau akan lihat, engkau pada jam, saya pada jam sekian saya sudah ada di Masjidil Haram. Itu macam televisi kalau kita matikan suka keluar mati dengan cahayanya, mengecil. Itu mutar, tiba-tiba dia sudah ada di Masjidil Haram. Itulah yang disebut ahlul khutwah. Ahlul khutwah. Kalau Nabi Allah Khidir kita katakan dia bisa ke sana kemari, maka dia macam Imam Sayyuti dengan Imam Nawawi, ahlul khutwah. Ahlul khutwah yang bisa melangkah ke tujuannya walaupun dalam hanya sebatas beberapa belas langkah saja. Nah, itu dapat dilihat oleh teman saya. Dan pada saat saya dalam perjalanan Irak ke Tarim, Yaman, dia tanya saya, Habib lihat apa waktu kita berada di makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya jawab, saya ada melihat satu orang dengan tailasan, dengan ini sorban putih, kain, baju koko. Dia tutup mukanya, diam saja begini, tidak ajak bicara orang. Lalu arah masuk ke makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ada satu orang dengan gomis tapi pakaian wall dengan apa namanya ini, dengan gesper tapi besar, ya, diam saja begini. Apa kata teman saya itu atau jamaah saya? Itu yang pertama, itulah Khidir ya Habib, itu dia Khidir. Dan yang kedua itu adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kembali saya kepada cerita yang tentang orang Kalimantan Timur yang dari ondar-andir tadi, yaitu Syekh Sufyan Zuhri. Waktu selesai dioperasi, selesai pemeriksaan bahwa dia adalah hasil dari operasian yang tidak jelas siapa yang operasi, dia segera minta pulang. Begitu sampai di rumah, dia dirawat oleh keluarganya saja tanpa ada campur tangan para dokter. Nah, artinya bahwa di antara aulia itu ada yang bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh banyak orang, yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Seperti yang dimaksud dengan banyak yang tidak bisa melakukan apa yang tidak banyak bisa dilakukan oleh orang banyak, yaitu karena dia ahlul khutwah. Dalam waktu singkat dia bisa sampai ke tempat yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, kecuali